Kalian pikir mutan cuma ada di film? Salah ya. Genetika mereka mengalami glitch dan juga menciptakan fitur tubuh paling lengkap. Mata ganda, jari ekstra, dan ini bukan editan ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas beberapa orang yang terlahir dengan part tubuh paling unik. Udah penasaran? Ayo ke sini, yuk kita bahas. Nomor 10. Tumor sebesar kepala. Kalian percaya nggak kalau Viagra, obat kuat itu, ternyata bisa menyelamatkan nyawa anak kecil? Kenalan yuk sama Jose Antonio Serrano dari Meksiko yang selalu malu untuk keluar rumah karena punya tumor di bagian leher serta bahunya segede ini. Tumor sama kepalanya, bisa gedean tumornya loh ya. Saking beratnya, dia juga sampai susah nafas, susah gerak, dan dokter lokal pun sempet angkat tangan. Sebenarnya orang tua Jose udah membawa dia langsung ke rumah sakit, tapi dokter-dokter pun pada angkat tangan karena resiko operasinya tuh tinggi banget. Sampai akhirnya Jose ketemu sekelompok misionaris yang bawa dia ke New Mexico, Amerika Serikat. Di sana, tim yang isinya 25 dokter ahli melakukan operasi maraton selama 12 jam. Uniknya nih, sebelum operasi dimulai, dia dikasih obat Viagra karena katanya bisa bantu ngecilin pembuluh darah yang nggak normal di tumornya sehingga nggak terjadi pendarahan secara berlebihan. Dan setelah 16 jam, akhirnya tumor itu berhasil dibuang dan sekarang Jose bisa bernapas lega, duduk dengan nyaman, sama yang paling penting, nggak malu ya untuk keluar rumah. Cuma dia disarankan buat nggak naik sepeda, lari, atau aktivitas berlebihan karena kalau sampai luka dan juga berdarah, fix bakal parah banget sih. Nomor 9. Pinggul terbesar di dunia. Gak semua perempuan yang tinggal di Los Angeles punya badan yang proporsional seperti di film-film ya. Soalnya banyak nih yang masih kaget kalau perempuan bernama Michelle Ruffinelli berasal dari LA namun punya badan dengan pinggul terbesar di dunia. Ukurannya waktu diukur sih sekitar 2,4 meter. Ya meskipun sering susah lewat pintu ataupun kesusahan saat naik mobil biasa, tapi Michelle gak pernah merasa minder sama ukuran tubuhnya loh. Apalagi nih, hal ini didapetin bukan karena makan sembarangan, tapi karena ngelahirin anak pertamanya. Semakin bertambah anak, semakin bertambah besar ya pinggulnya juga. Ya, dalam dunia medis, hal ini tuh nggak aneh dan malah disebutnya dengan nama lipedema. Sekarang sih, dia dicap sebagai icon body positivity yang menolak untuk nutupin badannya dengan pakai baju longgar dan berusaha nunjukin lekuk tubuhnya itu ya teman-teman. Lagian kecantikan kan bukan soal ukuran baju ya, tapi lebih ke gimana kita tuh bisa nerima diri dan juga ngehargain apa adanya juga. Setuju nggak? Ya, setuju lah, masa nggak? Nomor 8. Neurofibromatosis. Punya penampilan yang beda dari yang lain ternyata nggak bikin Nicholas jadi malu ataupun patah semangat dalam menjalani hidup ya. Malah dia tuh aktif banget loh di sosmed. Jadi yang kalian lihat ini adalah hasil dari kondisi unik bernama neurofibromatosis tipe 1 di mana saraf di wajahnya tumbuh benjolan berlebih. Selama hidup, Nick tuh aslinya udah beberapa kali menjalani operasi untuk ngurangin beban di wajahnya, sekaligus nih berkontribusi ke para peneliti biar ada riset medis yang lebih jauh tentang penyakitnya. Dan kerennya dia bahkan bilang nih kalaupun bisa sembuh total, dia bakal nolak loh karena kondisi itu udah jadi identitas yang dia banggakan. Wah, mindsetnya tuh bener-bener another level ya. Nomor 7. Satu kaki raksasa. Dari pinggang ke atas, perempuan bernama Mahagoni Getter emang seperti cewek-cewek pada umumnya sih. Tapi waktu foto satu badan, ya biasanya orang baru bakal bertanya-tanya nih, loh kok kakinya bisa gede sebelah sih? Nah jawabannya karena dari lahir, Mahagoni mengidap kondisi limfedema yang bikin kaki kirinya mengalami pembengkakan secara ekstrim. Bahasa gampangnya mah kaki kirinya tuh gede karena ada penumpukan cairan getah bening ya. Kerennya, walaupun dihujat karena kondisi tubuhnya ini, tapi Mahagoni nggak menutup diri sama sekali loh. Malah dia tuh nekat terjun ke dunia modeling demi membuktikan kalau standar kecantikan itu gak cuma satu jenis doang. Dan dirinya pun juga punya pemikiran yang mungkin nampar kita semua nih yang masih suka ngeluh soal fisik ya, yaitu kekurangan tuh cuma ada di pikiran orang yang julid kok. Lagian kalau udah cinta nih sama diri sendiri, aura kamu bakal bersinar ngalahin komentar jahat apapun kok. Setuju nggak? Nomor 6.
kulit batu. Kalau ditanya siapa yang mau sakit, ya jawabannya pasti nggak ada yang mau lah ya. Tapi kerennya, bocah berusia 9 tahun bernama Rajaswari dari India, dari kecil didiagnosa punya kondisi super langka bernama epidermolytic ichthyosis. Gara-gara penyakit ini, satu tubuhnya dipenuhi lepuhan tebal yang mengeras di mana persis seperti sisik batu, kaki, tangan, perut, pokoknya setiap gerakan yang dia lakuin, fix deh dijamin sakit banget karena kulitnya tuh super duper kaku. Sedihnya lagi, Rajaswari tinggal di pedalaman desa sehingga dia tuh nggak bisa dapat perawatan medis yang bagus dan sehari-harinya pun para tetangga suka takut ya dan ngejauhin dia karena kondisinya itu. Padahal kondisi itu murni karena genetik dan nggak bisa menular sama sekali loh. Kisah Rajaswari ini jadi tamparan keras buat kita semua sih. Ya, di saat kita sering ngeluh soal skincare, ada adik kecil loh yang berjuang mati-matian cuma untuk merasa nyaman di kulitnya sendiri. So, let's spread awareness dan berhenti ngejudge fisik orang lain ya teman-teman. Nomor 5. Bibir raksasa ekstrim. Definisi beauty is pain yang dibawa ke level ekstrim sih ini. Vienna Worstel, seorang konten kreator asal Mallorca, terobsesi banget tuh ya jadi boneka plastik di dunia nyata. Dalam kurun waktu 5 tahun, dia tuh rela ngeluarin uang 2,8 miliar rupiah hanya untuk operasi plastik dan 500 juta rupiah untuk suntik filler bibir doang dong teman-teman. Saking gedenya bibirnya itu, sekarang dia tuh harus rutin touch up tiap 2-4 minggu sekali, karena kalau enggak, dijamin deh bibirnya tuh bakal loyo atau berubah jadi kecil. Masalahnya, apa worth it punya bibir segede itu tapi nafas lewat hidung aja tuh susah. Udah gitu, mulut pun nggak bisa ketutup rapat dan sering rasa nyeri terus-menerus juga kan itu. Cuma kalau pakai dalih bentuk ekspresi diri dan kalau orangnya aja nyaman, siapa kita kan ngatur-ngatur. Nomor 4. Pria tanpa rahang. Jujur, waktu aku pertama kali dengar ada orang yang hidup tanpa rahang, sebenarnya aku bertanya-tanya sih, beneran nih? Soalnya ternyata hal ini dialami sama Joseph Williams yang dari lahir tuh punya kondisi langka, yaitu tanpa tulang rahang bawahnya ya teman-teman. Jadi hal sepele yang sering dilakukan orang-orang tanpa bersyukur nih, contohnya seperti makan, ngomong, ataupun nafas, sebenarnya jadi perjuangan banget loh untuk Williams. Tapi alih-alih menyerah, dia justru malah semangat ya untuk menemukan cara komunikasi yang lain, yaitu belajar pakai bahasa isyarat. Terus kalau ketemu sama orang yang nggak bisa pakai bahasa isyarat, gimana dong? Ya, bisa ngobrol pakai notes handphone aja kok. Pokoknya dia nggak mau dikenal sebagai cowok tanpa rahang doang, tapi pengen dunia tuh kenal dia sebagai pria yang selalu semangat dan juga berani. Jadi omongan orang doang mah, William sudah kebal banget tuh guys. Nomor 3. Tumor di wajah. Sama seperti kasus Nicholas tadi, kali ini pria bernama Amare Stover juga didiagnosa menderita kondisi neurofibromatosis tipe 1 yang bikin wajahnya jadi besar seperti ini. Bedanya kalau Nicholas timbulin kelenjar di wajah ya, Amare malah punya tumor gede di seluruh wajah yang bikin dia tuh susah melihat karena buta satu mata. Nah, untuk bisa hidup di dunia pun, Amare harus bolak-balik ke rumah sakit untuk kemoterapi untuk menjaga tumornya tuh nggak makin liar ya. Untungnya, lingkungan keluarga Amare tuh suportif banget, sehingga tanpa memandang fisik, dia tuh tetap masih dapat dukungan, bisa main sama saudara, dan nggak kekurangan cinta sama sekali. Lagian apa nggak cukup dia harus berjuang hidup melawan tumornya tuh? Masa kayak gitu masih mau dihujat atau diomongin segala sih? Emang ya manusia tuh? Nomor 2. Pria dengan 28 jari. Kalau lagi sibuk banget, rasanya punya 10 jari tangan dan juga 10 jari kaki tuh kayak kurang gak sih? Nah, ternyata di dunia ini ada orang yang punya total 28 jari di tubuhnya, yaitu pria bernama Devendra Sutar. Jadi setelah diperiksa ke dokter, kondisi medis ini diberi nama polydactyly, di mana masing-masing tangan dan kakinya punya total 7 jari. Eits, tapi tenang aja ya, soalnya kondisi ini gak bikin dia mengalami sindiran parah dari masyarakat kok. Malah hidupnya udah kayak pria normal, di mana dia tuh bisa tetap sekolah, bekerja, dan juga berkeluarga. Palingan masalahnya tuh ya dari kecil dia nggak pernah beli sepatu normal karena harus selalu custom ya. Dan lagian berhubung dia berprofesi sebagai tukang kayu, 7 jarinya tuh berguna banget untuk mencengkram kayu lebih kuat. Cuma dia juga harus hati-hati nih karena takutnya waktu lagi bekerja, malah salah satu jarinya yang kepotong tuh. Nomor 1. Sindrom BEM. Dan
terakhir, ada kisah Tessa Evans yang lahir tanpa hidung karena mengidap kondisi super langka bernama BAM syndrome alias Bosma Arhinia Microphthalmia. Di dunia ini katanya cuma ada 100 orang yang mengidap kondisi tersebut, sehingga untuk nafas pun perlu bantuan dari lahir. Berhubung kisahnya tuh sempat viral, Tessa menjadi orang pertama di dunia yang dapat implan hidung hasil teknologi print 3 dimensi loh teman-teman. Sayangnya nih, kesenangan itu nggak berlangsung lama ya, karena hidungnya tuh sempat infeksi, sehingga terpaksa harus dilepas lagi dan kembali lagi ke hidung lamanya. Cuma tenang aja ya, Tessa masih optimis untuk nyoba operasi lagi pada tahun depan demi bisa punya hidung seperti orang normal lainnya kok. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.